Ya, selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu untuk materi pelajaran berikutnya ya. Nah, sebelum Bu Emi menginjak ke materi berikutnya, Bu Emi mereview dulu ya sayang ya. Kemarin Bu Guru menerangkan apa ya. Masih ingat kalian bahwa mulai kemarin kita sudah menginjak tema 1, subtema yang keempat, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, kemarin Bu Emi sudah memberikan beberapa contoh perkembangbiakan tumbuhan. Antara lain, kemarin apa ya? Ya, kemarin Bu Emi sudah memberikan contoh ya perkembangbiakan dengan cara tunas, yaitu pada pohon pisang, ya kan? Kemudian pada tanaman atau pohon pepaya. Nah, ini sekarang Bu Emi lagi ada di bawah pohon pepaya, anak-anak ya. Berkembang biak dengan cara apa? Biji, yang ditanam bijinya. Kemudian singkong yang ditanam apanya kemarin? Bisa dengan cara stek, yaitu perkembangbiakan buatan yang dibantu oleh manusia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin juga Bu Emi pegang daun ini. Daun apa ini ya? Ini adalah daun pepaya. Bentuknya bagaimana? Seperti jari, ya, menjari. Nah, kemudian manfaatnya apa? Daun pepaya ini banyak anak-anak. Daun pepaya ini bisa dipakai untuk sayur-sayuran, ya, salah satu bagian dari makanan sehat, ya. Kemudian pepaya ini berkembang biak dengan biji ya. Nah, untuk hari ini kita mau mengembangkan apa yang sudah anak-anak terima ya dalam sebuah karya. Oke, siap ya? Nah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Oke, siap-siap ya? Oke. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bu Emi tadi, kita mau membuat suatu karya. Ya, anak-anak pasti bisa, karena anak kelas 3 itu anak yang hebat dan luar biasa. Nah, yang pertama, anak-anak, nanti di rumah ya, di rumah ada tugas dari penjelasan Bu Emi yang sudah diberikan kemarin dengan tadi itu. Anak-anak mengambil satu daun dari tanaman yang ada di rumah. Terserah daun apa saja boleh. Ya. Nah, kalau kalian lebih jelasnya, kalian membuka di buku tematik. Ya, tema 1 subtema 4. Nah, misalnya contohnya, Bu Emi mengambil daun pisang. Nah, anak-anak, ini daun pisang yang sudah rusak. Anak-anak tidak boleh mengambil daun yang masih bagus ya sayang ya. Itu namanya merusak lingkungan hidup. Ya, ini daun-daun yang sudah rusak. Ini Bu Emi ambil. Kemudian anak-anak ditempel di kertas. Kertas apa Bu? Terserah adanya apa di rumah. Ingat bahwa sekarang adalah masa pandemi. Jadi anak-anak tidak ada yang keluar rumah ya sayang ya. Nggak ada yang keluar rumah. Semua stay at home. Apa yang ada di rumah dimanfaatkan dengan baik. Perhatikan ini. Nah, Bu Emi mengambil salah satu tanaman atau tumbuhan, yaitu pohon pisang. Nah, daunnya Bu Emi gunting anak-anak. Bu Emi gunting, kemudian Bu Emi tempel dalam sebuah kertas. Ya. Nah, di bawahnya diberi keterangan sayang. Keterangannya, nama tanaman. Tanaman pisang. Cara berkembang biak dengan cara tunas. Nah, ini contoh yang pertama tadi ya. Nah, ini daun pisang ditempel. Beri keterangan ya sayang ya. Jenis daunnya apa, tanamannya apa, kemudian cara berkembang biaknya dengan cara bagaimana. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bu Emi tadi ambil daun singkong. Tapi daun singkong yang sudah rusak juga loh ya, tidak yang masih bagus. Kemudian Bu Emi tempel juga seperti ini anak-anak. Sama seperti daun pisang tadi, jenis daun. Ini adalah tanaman singkong. Kemudian bawah diberi keterangan nama tanaman, tanaman singkong. Cara berkembang biak dengan stek.
Yang kemarin sudah Bu Emi jelaskan juga. Bisa ya sayang ya. Satu anak satu daun saja. Ya, satu anak satu daun saja, nggak usah banyak-banyak. Ngambil dari mana Bu? Di sekitar rumah sayang. Sekitar rumah. Anak nggak boleh keluar rumah ya nak ya. Nah, itu tugas yang pertama. Kemudian kita akan membuat yang namanya karya mosek. Mosek itu apa sih Bu? Mosek itu menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil yang berwarna. Sekali lagi, apa itu mosek anak-anak? Mosek itu menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil yang berwarna. Kepingan kecil apa Bu? Nah, perhatikan. Di mejanya Bu Emi ini banyak sekali alat-alat ya, atau benda-benda. Yang pertama anak-anak, ada biji-bijian ya, ini ada kacang hijau. Kemudian Bu Emi di rumah juga lagi punya kacang tanah. Kemudian Bu Emi juga lagi punya apa ini ya, ini kacang kedelai anak-anak ya. Kemudian Bu Emi punya beras ya. Nah, anak-anak punya apa di rumah? Tanya mama sama papa ya sayang ya. Kemudian Bu Emi punya kebetulan ada kertas lipat. Nah ini ya kertas lipat. Ada kertas lipat warna-warni ya. Warna-warni ada kuning, ada merah, ada biru ya. Kemudian Bu Emi juga punya daun kering. Ini daun kering dari tumbuhan atau tanaman pisang tadi ya. Nah dari ini anak-anak bisa dibuat sebuah karya yang namanya mosek tadi. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu membuat semuanya? Tidak. Anak-anak membuat satu karya saja. Boleh memakai biji-bijian, boleh memakai kertas lipat, boleh memakai daun yang sudah kering. Gitu ya. Jangan lupa disiapkan apa ini? Bu Emi punya apa ini? Disiapkan lem. Boleh pakai lem apa ini ya? Lem povinal. Boleh menggunakan lem uhu. Jangan lupa gunting juga. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian menggunakan biji-bijian, tadi Bu Emi mencoba, anak-anak boleh mengambil satu kertas. Kertasnya terserah kertas apa saja. Ya, kertas, kemudian membuat gambar. Gambar bunga boleh, tanaman boleh, hewan boleh, terserah anak-anak ya. Nah kemudian kalau menggunakan biji-bijian, anak-anak mengambil lem, kemudian biji-bijian ini tempel ya. Nah bentuknya seperti ini, tadi Bu Emi sudah membuat. Nah ini mosek dari biji-bijian. Ada kacang hijau, ada kacang tanah ini, ada juga kacang kedelai ya. Nah Bu, kalau nggak punya biji-bijian pakai apa? Coba anak-anak dicek meja belajarnya. Kalau ada kertas lipat seperti ini, anak-anak boleh menggunakannya dengan cara dipotong kecil-kecil ya, dipotong kecil-kecil. Nah setelah potongan itu bisa kecil-kecil, anak-anak tempelkan ke gambar yang tadi. Nah anak-anak yang di rumah tidak ada biji-bijian, tidak ada daun-daun kering, boleh menggunakan kertas lipat ya sayang ya. Nah kertas lipatnya digunting kecil-kecil, jadilah seperti ini ya. Nah kemudian ditempel pada gambar yang tadi sudah kalian gambar ya. Nah kemudian Bu kalau nggak punya kertas lipat bagaimana? Nah kalau nggak punya kertas lipat, ambil daun-daun yang kering di sekitar rumah. Ini Bu Emi punya daun apa tadi? Daun pohon pisang. Nah digunting sama dengan cara menggunakan kertas lipat tadi. Nah guntingan yang kecil-kecil ini anak-anak kemudian ditempel pada gambar yang sudah kalian siapkan tadi. Nah seperti ini ya.
Nah, membuat satu saja. Kalau mendapat kesulitan, boleh minta tolong papa atau mama di rumah. Oke? Jelas ya anak-anak ya? Jadi ada dua tugas ya. Yang pertama, anak-anak mengambil satu daun yang sudah jatuh boleh, yang sudah rusak boleh. Kemudian ditempel seperti yang tadi Bu Emi jelaskan. Ditulis jenis daunnya, kemudian keterangan nama tanaman singkong, cara berkembang biak dengan stek. Kemudian yang kedua ini daun pisang, ya, keterangan nama tanaman pisang, cara berkembang biak dengan tunas. Nah, anak-anak boleh melihat di buku tematik halaman 147, ya, boleh dilihat di sana. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak akan membuat hasil karya dari materi yang sudah Bu Emi berikan, yaitu membuat mosek. Bahannya apa, Bu? Boleh menggunakan bijian, boleh menggunakan daun yang kering ataupun yang rusak, boleh menggunakan kertas lipat, ya. Membuat satu saja, tidak usah banyak-banyak, ya. Nah, kalau sudah, kemudian difoto seperti biasa dan dikirimkan ke Bu Guru. Paham ya anak-anak ya? Selamat mencoba di rumah bersama dengan papa dan mama tercinta. Oke? Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semuanya.